syahadah itu adalah merupakan ujian akhir dari proses tahfiz. Kalaulah kita kuliah itu sama dengan ujian munakasyahnya, itulah syahadah, yaitu dipersaksikan hafalan kita oleh orang lain. Sengaja kita buat di tempat umum ya syahadah tersebut supaya semua orang bisa melihat, semua orang bisa menyimak. Di samping ustaz-ustaz yang kita tugaskan, kemudian juga anak-anak kawan-kawannya yang sudah syahadah atau yang sudah hafalannya banyak juga disaksikan oleh jamaah. Semua orang bisa menyimak. Metode yang kita terapkan di Mahathirul Tahfiz ada 4 tahapan. Yang pertama sabak, kemudian sabqi, kemudian manzil dan mukammal. Sabak itu hafalan baru yang baru dihafal oleh anak-anak kemudian disetorkan kepada ustaz. Sementara sabqi itu hafalan baru lama. Hafalan baru lama itu hafalan yang sudah dihafal kemudian dimurajaah dilancarkan lagi. Manzil itu murajaah hafalan lama, mukammal sempurna. Kalau sudah sempurna juz 1 misalnya, dia tidak boleh lanjut ke juz 2 sebelum lancar juz 1. Lancar juz 2 boleh lanjut kepada juz 3 sebelum lancar juz 1 dan juz 2. Kemudian sempurna 5 juz, baru kita lancarkan 5 juz, lancar betul, baru boleh pindah ke juz berikutnya. Sampai dengan 10 juz, sampai dengan 30 juz. Setelah anak-anak melancarkan semua dengan berbagai tahap mukammal tadi, mukammal 5 juz, mukammal 10 juz, mukammal 20 juz, mukammal 30 juz. Kemudian setelah selesai semua mukammal itu, anak-anak baru dimulai lagi dari mukammal 5 juz. 5 juz dia baca setiap hari. Hari ini 5 juz, besok 5 juz, kemudian 5 juz sampai 30 juz. Kemudian tahapan berikutnya, anak-anak mempersiapkan diri 10 juz satu hari. Hari ini 10 juz, besok 10 juz, besok 10 juz, hingga 30 juz. Kemudian tahapan akhir untuk proses untuk mendapatkan syahadah itu, anak-anak membaca 15 juz satu hari. Itu sampai 3 kali putaran 15 juz satu hari. Kemudian baru anak-anak kita uji coba dengan istilah syahadah. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن الأبرار في نعيم فأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي ولا شيء صببتم شربا الأرض شقا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعدوا يا قوم الله الذي خلقكم من ضعف إن ذلك من حيث الأمور ولا تصغر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإذا جمعتم إليهم أموالهم فأشهدوا ولقد مننا على موسى وهارون فنجيناهما وقومهما منير فلولا أنهم كانوا من المستكبرين ألم يعلم بأنه غير اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك مطهرا فيها كتب قيمة وما أولئك هم شر البرية إلا الذين اتقوا والأمثلة ألم نشرح لك صدرا ووضعنا الذين يحادون الله ورسوله
فوجدك ضالا فهدى اقرأ وربك الأكرم الذي Syahadah sebenarnya itu belum ada yang buat di Aceh, di pesantren-pesantren lain di Aceh. Kita melihat di Thailand, ya, kebetulan guru-guru kita di Thailand, mereka menginginkan anak-anak santri kita ada syahadah. Maka barulah kita buat syahadah itu tahun kemarin. Ini merupakan tahun kedua. Tahun yang pertama, alhamdulillah dapat syahadah 9 orang. 7 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Di saat itu kita masih mencari format syahadah itu bagaimana yang sebenarnya. Namun tahun ini adalah kita sempurnakan kekurangan-kekurangan di tahun yang kemarin. Tahun ini ada 16 anak syahadah, 11 lelaki, 5 perempuan. Kemudian tahun ini juga lebih semarak daripada tahun kemarin. Tahun kemarin hanya kita buat di kampus kita sendiri, kemudian di musala atau masjid yang ada di lingkungan kampus kita. Sementara tahun ini kita sudah mencoba membuka sayap lebih jauh lagi. Ya, di Masjid Banda Aceh sendiri itu ada beberapa masjid, di antaranya Masjid Teguh Umar atau lebih dikenal dengan Masjid Baitul Musyahadah. Kemudian Masjid Kampus, Jami' Kampus Usia. Kemudian Masjid Baitul Salihin Ulekare. Kemudian Masjid Ulele dan beberapa masjid yang lain. Untuk tahun ini termasuk yang terakhir sekali adalah di Masjid Agung, Masjid Babus Salam, ya, Masjid Agung Sabang. Ada salah seorang orang tua yang begitu anaknya khatam, kemudian anaknya mampu buat syahadah, begitu terharu sekali. Sampai orang tuanya yang belum pernah meneteskan air matanya, namun setelah anaknya hafal Quran tertetes air matanya. Begitu terharu bahwa 30 juz Al-Quran sudah ada dalam kepala anaknya. Begitu bahagia dan orang tuanya. Kemudian di saat kita sampaikan bagaimana fadilah-fadilah orang hafal Quran itu, termasuk bisa membantu 10 keluarga terdekatnya, ya, untuk 10 keluarga terdekatnya di yaumil qiyamah nanti, bagaimana Al-Quran memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kalaulah kita lihat bahawa hadis-hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran tersebut, Allah berikan 10 kebajikan. Kata Rasulullah, aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi satu alif lam, satu alif saja sudah 10 kebajikan. Ini berapa ratus ribu ayat yang diulang-ulang setiap hari oleh anak-anak, ditambah lagi dengan hari syahadah tersebut. Satu hari full, ya, 6.236 ayat mereka baca, disimak oleh puluhan orang yang lain, ya, hingga sempurna 30 juz. Beberapa kebajikan sudah yang mereka dapatkan. Apa orang tua enggak bahagia dengan melihat anaknya yang seperti itu? Inilah asbab dari ini, termotivasilah banyak orang tua yang lain. Ini sebagai contoh di Pulau Jawa, bisa menyaksikan anak orang buat syahadah, dalam hati kecil dia menginginkan anaknya dapat menghafal Al-Quran. Kemudian dia pulang ke rumah, dia tawarkan anaknya yang saat itu kelas 2 SMA, jika kamu nak mau menghafal Quran, ayah akan berikan hadiah untukmu. Hadiahnya apa ayah? Akhirnya ayah buat, dia ambil 100.000 uang setiap halaman Al-Quran, dia klip 100.000 setiap halaman Al-Quran agar semangat anaknya untuk menghafal Quran. Jadi sampai di saat juz 15, anaknya baru sadar kalaulah dia menghafal Quran karena duit, tidak ada keuntungan apa-apa bagi dia. Akhirnya dia berubah pola pikirnya, ingin menghafal Quran karena Allah.